Kenapa ada 5.000 lebih agama dan bahkan jutaan aliran spiritual? Karena sebetulnya itu bukan masalah perbedaan, tapi hanya masalah perbedaan cangkang saja. Selama kita bercangkang, selama kita berjasad, maka perbedaan itu pasti terjadi. Jadi misalkan begini, Anda misalkan membawa apel kepada 10 orang, terus kemudian Anda suruh untuk menuliskan sebuah kalimat, maka 10 orang tadi akan mengatakan 10 hal tentang apel yang berbeda kalimatnya, berbeda sudut pandangnya. Mungkin ada yang bilang atau menuliskan apel itu enak, apel itu bergizi, apel itu warnanya hijau, dan sebagainya. Jadi meskipun bendanya satu, ketika dipahami oleh 10 orang, itu akan memiliki sudut pandang 10. Apalagi manusia ada jumlahnya, ada miliaran seperti itu. Jadi sudut pandang ini sebetulnya hanyalah cara kita memahami kesadaran, cara kita memahami ketuhanan dengan hafalan-hafalan yang selama ini kita miliki. Hafalannya orang Islam dengan hafalannya orang Kristen dan Buddha, Hindu tentu berbeda. Sudut pandangnya berbeda, metode mereka yang mereka gunakan itu berbeda meskipun merujuk satu hal. Di dalam Islam misalnya itu ada istilah ketuhanan atau disebut dengan tauhid. Istilahnya saja sudah berbeda meskipun merujuk hal yang sama. Lalu di Hindu apa? Di Hindu Atman. Di Jawa ada apa lagi? Namanya beda lagi. Namanya adalah mungkin Sang Hyang Tunggal atau apa gitu kan. Kemudian di Kristen ada lagi gitu kan. Jadi satu hal saja ya, itu sudah berbeda nama. Apalagi tentang kesimpulan, apalagi tentang pemahaman, tentu berbeda. Kita akan bingung ketika memahami semuanya. Jadi misalkan ada orang, misalkan ya, saya dulu juga pertama bingung. Saya masuk ke sebuah aliran spiritual, ternyata kok sistemnya beda, ajarannya beda, caranya berbeda, bahkan kalimat-kalimatnya itu berbeda. Tapi ternyata setelah saya pahami ya intinya itu aja sebetulnya, sama aja sebetulnya. Hanya mereka sudut pandangnya berbeda, cara penggalian mereka untuk menuju satu sasaran yang sama itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita bercangkang, kita berjasad. Ketika kesadaran kita itu masuk ke dalam jasad, maka kita menjadi bias, kita menjadi paradok, kita menjadi berbeda-beda akhirnya seperti itu. Seperti apel tadi, untuk memahami apel saja 10 orang itu sudah melahirkan 10 kalimat, 10 konsep, 10 pemahaman, 10 sudut pandang. Sama juga dengan ajaran-ajaran kesadaran, ajaran tauhid, ajaran ketuhanan. Sudut pandangnya itu sudah sangat berbeda sekali seperti itu. Bahkan kadang bertolak belakang. Ya, kadang satu sama lain itu bertolak belakang. Yang satu di ajaran A boleh, yang di ajaran B malah dilarang. Tetapi itu sebetulnya bukan bertentangan, tapi itu sebetulnya merujuk pada satu hal, hanya dengan sudut pandang yang berbeda seperti itu. Jadi larangan di ajaran A itu belum tentu menjadi larangan di ajaran B, dan mereka semua benar itu. Tetapi kadangkala dua orang yang benar itu saling beradu, saling ribut. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka merasa yang paling benar, padahal ya sama-sama benar sebetulnya, hanya sudut pandangnya yang berbeda. Ya, dua orang yang benar memiliki kebenaran yang sama dengan pemahaman dan konsep serta sudut pandang yang berbeda untuk cara memahaminya, itu bisa berdebat, itu bisa ribut satu sama lain, hanya karena beda asumsi saja sebetulnya. Seperti 10 orang tadi yang mengatakan tentang apel, itu cara penyampaiannya itu semua beda-beda, dan ketika mereka meributkan cara penyampaian mereka, mereka akan berdebat, mereka akan saling berebut kebenaran. Padahal kalau dalam versi spiritual, ketika saya benar belum tentu Anda salah. Karena apa? Karena ketika saya benar, Anda juga mungkin juga benar, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda seperti itu. Makanya kita anggap cukup saja, tidak perlu untuk memahami semua aliran seperti itu. Tapi untuk memahami beberapa aliran mungkin itu berguna untuk supaya kita tidak menyalahkan satu sama lain. Karena biasanya kalau kita hanya mengikuti satu aliran dan tidak tahu yang lain, kita cenderung untuk mengontras yang lain. Jadi untuk memahami beberapa aliran mungkin berguna untuk kita bisa lebih toleransi pada yang lain dan tidak menganggap salah yang lain seperti itu.